Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan kritik sastra. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai menulis kritik sastra. Silahkan sebelumnya subscribe dulu. Sebelum kita ke langkah-langkah menulis kritik sastra, ini ada tambahan sedikit berkaitan dengan pendekatan di dalam menulis kritik. Ada yang intern. Kalau intern itu berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalamnya, yaitu strukturnya, pilihan kata atau teknik dan gaya penulisan. Dan yang ekstern. Bisa ke biografi pengarang, kejiwaan atau psikologis, bisa juga ke keadaan masyarakat atau sosiologis. Ini tambahan saja ya. Nah, kita lanjutkan saja langsung ke langkah-langkah yang tidak ada di dalam menulis kritik sastra. Yang pertama, menentukan tema. Tema ditentukan tentu saja setelah kita membaca karya sastra ya. Mau novel, cerpen atau kumpulan cerpen, bisa kumpulan puisi atau drama, apa saja. Yang berikutnya, menentukan sasaran penulisan. Kritik itu bisa mau menulis kritik secara umum atau misalnya ada tugas dari perkuliahan atau tugas di sekolah ya. Kritik sastra akademik berarti teori-teori sastra kita harus betul-betul mengumpulkan bahan-bahan berkaitan dengan itu. Ilmu-ilmu kesastraan atau teori-teori kesastraan dikaitkan dengan apa yang akan kita analisis di dalam buku atau di dalam karya sastra yang kita baca ya. Kemudian menetapkan kriteria penilaian kritik sastra, ini ditandai dengan tanda bintang dan berhuruf merah sengaja. Ini sasaran kita pada video sekarang. Kemudian membuat kerangka, mengembangkan kerangka, melakukan penyuntingan jangan lupa, dan yang terakhir menetapkan judul. Kita lihat yang pertama, menentukan tema dulu ya. Tema harus disesuaikan dengan kecenderungan buku sastra itu mengarahkan ide penulisan kemana gitu ya. Tentu saja setelah kita membaca, kita melihat ini hal-hal ini yang harus dikritisi misalnya. Ini berkaitan dengan idenya. Ini berkaitan dengan penulisannya. Ini berkaitan dengan gaya penulisan. Ini berkaitan dengan tema. Silakan itu sesuaikan saja dengan kecenderungan buku itu. Tema juga bergantung pada minat penulis. Bisa ke unsur dalam sastra atau hal-hal yang lain di luar itu. Apa yang menonjol dari karya sastra tersebut? Ini adalah menentukan tema tulisan. Berikutnya kita menentukan sasarannya. Apakah umum ataukah kritik sastra akademis? Kenapa? Ini berkaitan dengan proses mencari kelengkapan data dan berbagai teori yang berhubungan dengan kegiatan penulisan kritik sastra, terutama kritik sastra akademik. Kalau kita akan membuat kritik yang sangat sederhana saja, semakin banyak membaca hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sastra, kita akan semakin kaya, semakin bisa membuat analisis, kita semakin bisa membuat kritik terhadap karya sastra. Ya. Nah, selanjutnya kita menentukan kriteria penilaian. Hakikat kritik adalah penilaian. Kriteria penilaian di dalam kritik bisa mengacu ke hal-hal yang ini ya. Pertama, kebaruan, kemudian orisinalitas, kepaduan, ada kompleksitas, kematangan, dan kedalaman. Teori ini diambil dari salah satu buku karya Maman S. Mahayana, kritikus sastra yang sudah terkenal di Indonesia ya. Hal-hal ini menjadi patokan. Kita lihat satu-satu berkaitan dengan 6 kriteria penilaian di dalam kritik sastra. Yang pertama ada kebaruan. Apa yang dimaksud dengan kebaruan? Nah, ini dia. Apakah menunjukkan inovasi dan perubahan atau misalnya berbeda? Tentu saja dengan membandingkannya dengan karya sebelumnya. Nah, ini ada contoh kalimat, contoh paragraf kritik tentang burung-burung manyar ya, karya Romo Mangunwijaya. Di sini pengarang kritik sastra atau kritikusnya menyampaikan informasi bahwa burung-burung manyar ini menunjukkan kebaruan. Tentu saja kebaruan di dalam novel burung-burung manyar itu adalah pada saat novel ini dibuat ya, karena mungkin sekarang sudah banyak yang seperti ini.
Ini perubahannya itu adalah bentuk penceritaan yang ganti berganti. Ini salah satu contohnya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini dia tulisan Maman S. Mahayana juga, salah satu tulisan kritik terhadap novel Dadaisme. Ada kalimat melalui dua kriteria itu, inovasi dan stilistik yang menjadi dasar penilaian. Novel Dadaisme memperlihatkan inovasi tematik dan stilistik. Nah, ini bisa dijadikan contoh kalimat untuk membuat kritik sastra jika dilihat dari segi kebaruan ya. Itu contohnya. Kemudian kita lihat yang kedua adalah orisinalitas atau keaslian. Apa yang dimaksud dengan orisinalitas? Nah, meskipun tidak ada karya yang 100% asli, tapi penulis kritik bisa membandingkannya dengan karya sebelumnya. Kriteria ini memang bertumbang tindih dengan kriteria kebaruan. Tapi ada aspek yang bisa dilihat. Yang pertama adalah salah satu unsur yang membangunnya. Misalnya unsur intrinsik di dalam novel atau bait larik di dalam puisi dan tokoh, tema, latar alur dan lain-lain di dalam drama. Ini bisa dijadikan salah satu aspek yang dilihat di dalam menilai orisinalitas sebuah karya sastra dan cara penyajiannya. Mari kita lihat. Ini contoh paragraf yang menyampaikan informasi orisinalitas sebuah karya. Kritikus sastra di sini menyoroti tokoh ya. Tokoh di dalam salah satu novel karya Pramudia Anantatur yaitu Bumi Manusia. Ini Koh Yong Han menganalisis tokohnya, salah satu unsur intrinsik di dalam karya. Nah, ada contoh yang lain. Contoh petikan analisis terhadap puisi Percikan Perenungan, ini juga orisinalitas, menggarap orisinalitas di dalam puisi, menunjukkan keteraturan yang menyangkut guru lagu dan guru ulangan. Ini berarti ke bait, ke teknik menulis, pemilihan diksi ya. Ini adalah salah satu contoh orisinalitas atau salah satu tulisan kritik yang menggarap orisinalitas sebuah karya. Jadi bisa dilihat dari aspek penulisan unsur-unsur di dalam sebuah karyanya. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga adalah kepaduan atau koherensi. Yang dimaksud dengan kepaduan atau koherensi itu adalah kesesuaian setiap elemen atau unsur di dalam karya ya. Karya itu kan diibaratkan sebagai struktur. Nah, maka struktur itu harus saling mendukung, saling mempengaruhi atau bersifat komplementer. Apakah karya itu menunjukkan kepaduan atau tidak? Misalnya, apakah unsur-unsur itu saling mendukung atau tidak? Nah, ini bisa dijadikan bahan. Analisis ya. Nah, ini menjadi salah satu kriteria di dalam kritik sastra. Kita lihat contohnya, analisis terhadap Percikan Perenungan. Penulis kritik menyampaikan betapa rapih gitu tipografi yang dibuat oleh Rustam Effendi di dalam Percikan Perenungan. Nah, ini adalah salah satu bentuk kritik sastra di dalam menggarap kepaduan sebuah karya. Ini di dalam puisi. Kita lanjutkan ke bagian yang keempat, yaitu kompleksitas atau kerumitan. Apa itu? Kerumitan itu bisa dijadikan kriteria juga, apakah konflik di dalam sebuah cerita itu mudah terselesaikan atau sebaliknya. Semakin kompleks, semakin rumit sebuah cerita. Itu menunjukkan bahwa penggarapan novel tersebut atau penggarapan karya sastra itu tidak asal. Berbeda dengan karya yang konfliknya mudah begitu saja diselesaikan. Ini tidak jauh berbeda dengan karya-karya yang temanya itu mudah, enteng, jadi mudah diselesaikan. Kalau karya sastra biasanya menyajikan konflik yang rumit. Jadi pengarang tidak mudah begitu saja menyelesaikan endingnya ya. Ini ada kompleksitas. Kalimatnya bisa seperti ini ya. Ini salah satu contoh paragraf kalimat yang menggarap kerumitan. Bahwa Durga Umayyi itu memiliki konflik yang rumit. Nah, di sini ditulis secara intrinsik Durga Umayyi telah menyorotkan banyak hal yang menarik dan cukup problematik. Nah, mengisyaratkan novel ini merupakan persoalan yang cukup kompleks. Ini kalimatnya seperti ini. Menunjukkan bahwa novel Durga Umayyi bukanlah novel yang menyajikan konflik yang enteng, yang mudah selesai. Ini adalah paragraf yang menunjukkan bahwa kritikus sastra mengakui bahwa novel ini sangat rumit. Lanjut ke kematangan
Berkaitan dengan keahlian pengarang, bagaimana mengolah kenyataan faktual. Apakah sesuatu yang menjadi sesuatu yang memukau, mempesona, dan sekaligus merangsang emosi pembaca. Ini adalah kematangan. Contohnya ini berwawasan juga. Artinya, penulis kritik sastra itu tidak serta-merta menulis berdasarkan subjektivitas sendiri, tapi dia betul-betul melihat, betul-betul menggali ilmu yang berkaitan dengan novel, bahkan berkaitan dengan pengarangnya itu sendiri ya. Di sini Ko Hyung Hun berusaha mencari hal-hal berkaitan dengan Pramudia Anantatur. Dia melihat betapa berwawasannya novel ini. Nah, ini dibuktikan dengan hal-hal seperti ini. Ini adalah novel yang menunjukkan kematangan ya. Baik, itu kita lanjutkan. Terakhir berkaitan dengan kedalaman atau eksploratif. Banyak sekali karya yang mengangkat hal-hal yang sederhana yang ada di sekeliling kita, tetapi apabila digarap dengan serius, digarap dengan betul-betul matang, akan menampilkan karya sastra yang menjadi hal yang dalam ya, menjadi hal yang universal, substansial bahkan. Nah, berkaitan dengan kedalaman juga seperti ini. Apakah karya yang disajikan itu sanggup mengangkat persoalan yang sederhana, namun menjadi hal yang universal, substansial, dan mengangkat problem kemanusiaan yang rumit dan mendalam. Ini ada sebuah contoh analisis terhadap cerpen Jenar Maesa Ayu berkaitan dengan yang tadi ya. Ini masalahnya sederhana. Tidak mengangkat tema besar, tapi pengarang membuat cerita ini menjadi hal yang besar. Nah, ini kalimatnya bisa seperti ini. Ini salah satu contohnya. Ya, demikian 6 kriteria penilaian di dalam kritik sastra. Selanjutnya kita akan menggarapkan yang lain, yaitu membuat kerangka. Membuat kerangka itu artinya membuat poin untuk melengkapi bagian awal, tengah, dan akhir struktur di dalam menulis kritik sastra. Pada bagian awal, biasanya pengarang menyampaikan tema, kepengarangan, dan ihwal karya yang akan dibahas. Bagi pemula, ini bisa dibuat sederhana saja ya. Kecuali kalian banyak membaca, akan mengetahui, akan bisa melihat contoh-contoh dimulai dengan apa. Bisa juga dengan gambaran umum isi teks atau tema karya, disertai dengan gambaran berkaitan dengan hal di luar teks. Ini pada bagian awal, silakan bisa seperti ini. Kita lihat bagian tengahnya apa saja. Nah, baru mulai analisis sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam karya tersebut dengan memanfaatkan kriteria yang telah dibahas. Menguraikan bagian atau unsur teks yang dianggap penting untuk dianalisis. Nah, ini saat ini. Sesuaikan di dalam karya sastra itu apa yang menonjol gitu. Kenyataan apa yang ada di dalam karya itu yang bisa dijadikan analisis. Misalnya karya ini, ini temanya rumit. Ini menunjukkan kebaruan. Nah, tapi tetap harus berpatokan kepada keilmuan dan berusaha membandingkan karya yang lain. Ada tambahannya, bisa melakukan interpretasi terhadap teks yang sulit dimengerti, bisa memberikan penjelasan parafrase atau pengalih bahasa. Parafrase itu pengalih bahasaan ya. Berikutnya memberikan komentar dengan patokan kriteria yang telah dipelajari sebelumnya. Ini garapan yang paling penting di dalam menulis kritik sastra. Pada bagian akhir yaitu menulis kesimpulan. Di sini kesimpulan merupakan pendapat akhir penulis berdasarkan hal yang diungkapkan sebelumnya. Berikutnya kita mengembangkan kerangka berdasarkan poin-poin yang sudah ada tadi ya. Poin-poin yang tadi itu dikembangkan menjadi karangan utuh, disusun, dirangkai. Tentu saja jangan lupa penggunaan kata, struktur kalimat, dan ejaan yang benar. Ini hal-hal yang sangat penting di dalam menulis kritik sastra. Ketika kita menulis kritik sastra, mengkritisi, menilai karya orang lain, tentu saja kita pun harus hati-hati dengan tulisan kita sendiri ya. Berikutnya melakukan penyuntingan, jangan lupa. Di dalam kegiatan penyuntingan ini, kita membaca ulang kembali tulisan kita, kemudian mengeditnya dari segi bahasa, isi, struktur, terutama ejaan ya. Nah, jadi kita lihat kembali hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah menetapkan judul kritik. Sebuah judul harus memperhatikan hal-hal ini, singkat, kemudian menarik, menggambarkan isi, mudah dipahami atau tidak ambigu, tidak menimbulkan makna ganda. Nah, itu kira-kira penulisan kritik ya.
langkah-langkah di dalam menulis kritik sastra. Semoga video ini bermanfaat. Tetap kegiatan menulis kritik sastra tidak pernah lepas dari kegiatan membaca. Oleh karena itu, marilah kita membaca dan membaca untuk selanjutnya kita menulis. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.